Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube kelas SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Pada mata pelajaran, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, kali ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan gardan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini dan jangan lupa kita awali dengan berdoa. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang gardan, ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu, alasan mengapa pada bagian belakang kendaraan dipasang sebuah gardan, mengapa tidak dipasang secara langsung saja, tanpa adanya gardan. Alasan yang pertama, yaitu mereduksi putaran untuk meningkatkan momen atau tenaga. Hal ini juga dilakukan untuk mengamankan komponen sebelum gardan, yaitu kopling, transmisi, dan propeller, agar bekerja lebih ringan, sehingga komponen akan lebih awet. Alasan yang kedua, yaitu merubah arah putaran dari lurus ke belakang, menjadi ke samping kanan dan kiri. Pada mobil tipe FR, mesin dan penyaluran putaran mesin, mengarah lurus vertikal ke belakang. Sementara, arah putaran kedua roda, ke arah samping kanan dan kiri. Maka kendaraan membutuhkan konstruksi yang dapat merubah arah putar tersebut. Alasan yang ketiga, yaitu membedakan jumlah putaran antara roda kanan dan kiri saat berbelok. Hal ini dilakukan karena saat berbelok, roda belakang bagian kanan dan kiri, jarak tempuhnya berbeda. Roda bagian luar akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, dibanding roda bagian dalam. Untuk meningkatkan momen, gardan menggunakan drive gear dengan ukuran kecil dan ring gear dengan ukuran yang besar. Untuk merubah arah putaran dari lurus menjadi ke samping, drive gear dan ring gear pada gardan dirancang untuk dapat terkait pada posisi menyamping, sehingga dapat membelokkan arah putaran. Untuk membedakan jumlah putaran roda kanan dan kiri saat berbelok, gardan dilengkapi dengan susunan 2 pinion gear dan 2 side gear. Keduanya dapat secara fleksibel membagi jumlah putaran. Gear sisi berat akan memberikan kelebihan putarannya ke gear sisi ringan, dan apabila kedua sisinya memiliki beban yang sama atau saat jalan lurus, susunan gear tersebut cenderung tertahan. Lalu bagaimana kinerjanya? Kinerjanya dibagi menjadi dua, yaitu ketika jalan lurus, dan ketika berbelok. Berawal dari propeller yang menyalurkan putaran ke companion flank, kemudian disalurkan ke drive gear, kemudian disalurkan ke ring gear, kemudian disalurkan ke differential case, kemudian disalurkan ke pinion shaft dan kedua pinion gear, kemudian disalurkan ke side gear kanan dan kiri, kemudian disalurkan ke as roda dan ke roda-roda. Ketika jalan lurus, beban kerja yang ada pada roda kanan dan kiri sama, sehingga pinion gear akan cenderung tertahan, menahan kedua side gear kanan kiri, dan berada pada titik seimbang. Namun, ketika jalan mulai berbelok, beban kerja pada kedua roda akan mulai berbeda pula. Semakin besar sudut belok, maka semakin besar pula perbedaan jumlah putaran antara roda kanan dan kiri. Pada saat itu, pinion gear akan bekerja atau mulai berputar memindahkan jumlah putaran yang berlebih dari roda sisi dalam ke roda sisi luar secara fleksibel, sesuai sudut belok yang terjadi pada mobil. Apa saja jenis gardan berdasarkan teknologinya? Pertama, ada open differential, merupakan tipe gardan yang pada umumnya dipakai pada kendaraan konvensional, dengan medan jalan kendaraan yang tidak ekstrim, di mana tidak ada mekanisme untuk melakukan penguncian pada sisi roda kanan dan kiri, sehingga ketika terjebak di sebuah kubangan, atau di jalan licin, roda-roda cenderung mudah selip atau terpater. Kedua, locking differential, tipe ini menerapkan penguncian kedua roda kanan dan kiri secara manual, yang dapat menggunakan mekanisme pneumatik, kabel baja, ataupun hidrolik, sehingga dapat berputar dengan jumlah yang sama antara roda kanan dan kiri, meski salah satu rodanya selip atau mengambang. Ketiga, limited slip differential, tipe ini menerapkan penguncian kedua roda kanan dan kiri secara otomatis, ketika terdeteksi perbedaan jumlah putaran roda kanan dan kiri yang melebihi batas. Side gear yang mengalami putaran berlebih, akan secara otomatis melakukan penguncian secara perlahan, menggunakan prinsip kopling. Keempat, electronic controlled limited slip differential, tipe ini hampir sama dengan tipe limited slip differential, akan tetapi penguncian dikontrol secara elektronik dengan menggunakan sensor. Berikut adalah komponen gardan: nut, washer, companion flank, oil seal, front bearing, spacer, rear bearing, drive gear, ring gear, differential case,
pinion shaft, pinion gear, side gear, differential housing, bearing cup, adjusting nut lock, lock clutch, bearing outer rest, side bearing, dan komponen lainnya. Selanjutnya, agar gardan tetap awet dan prima, perawatan berkala adalah kuncinya. Sebagai mekanik, pemeriksaan dan perawatan apa yang perlu dilakukan? Pertama, melakukan unjuk kerja dan memperhatikan apakah terdapat suara abnormal di bagian belakang atau tidak, seperti berdengung, suara kasar atau terdengar benturan antara gear. Kedua, memeriksa celah perkaitan antara drive gear dan ring gear. Ketiga, memeriksa celah perkaitan antara pinion gear dengan side gear. Keempat, memeriksa kualitas dan kuantitas oli gardan. Kelima, memeriksa kebocoran oli gardan. Dan masih banyak pemeriksaan lainnya. Untuk memperdalam pemahaman tentang gardan, maka buatlah rangkuman penjelasan cara kerja gardan secara ringkas dan jelas, ditulis di buku tulis dan disampaikan pada pertemuan tatap muka di kelas. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu kembali pada pertemuan di kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.